Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas D, NIM H0121-327. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang one simple test menggunakan SPSS. Dan sebelum itu, saya akan menjelaskan definisinya dulu. Adapun konsep dasar uji one simple test yang pertama yaitu uji one simple test disebut juga dengan uji T1 sampel. Yang kedua, tujuan uji one simple test adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Yang ketiga, uji one simple test dapat juga diambil untuk menguji hipotesis dalam statistik deskripsi. Yang keempat, uji one simple test merupakan bagian dari statistik prognostik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus dipenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal. Nah, adapun contoh soal uji one simple test yang akan kita lakukan itu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memiliki secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Yang ketiga, adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang siswa tersebut adalah sebagai berikut. Dia ada datanya dari 12 orang siswa yang dipilih secara acak dan 12 siswa ini yang aktif di OSIS, di mana hasil rata-rata belajar adalah 78,3 untuk sampel responden yang pertama, kemudian sampai responden yang ke-12. Nah, kali ini kita mengujinya di SPSS. Kita akan melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat uji one simple test. Kita copy data tersebut, terus kita masuk di aplikasi SPSS. Nah, di sini kita ubah di data variable view-nya. Jadi di sini nomor 1 kita ubah jadi hasil. Nah, sudah semua. Kemudian desimalnya kita ubah jadi 1 karena di sini 78 ada koma 3. Ada angka 1 di belakang koma. Ada 1 angka di belakang koma. Nah, kita masuk kembali ke aplikasi SPSS. Sudah labelnya di sini kita tulis hasil belajar. Nah, selebihnya kita biarkan kayak begini dan kita masuk di data view. Nah, di sini kita tinggal save data tersebut yang tadi sudah kita copy. Nah, sudah ini kita masuk ke analyze. Dan kita masuk di describe statistik. Terus kita masuk ke explore. Nah,
Ini hasil belajarnya, kita masukkan di dependent list. Terus plotnya kita tanda checklist di normalistic plot with test. Terus continue. Terus oke. Nah, adapun hasilnya kayak begini. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Kita perhatikan di output yang ketiga, yaitu test of normality. Nah, adapun penjelasannya, dasar keputusannya itu yaitu jika nilai sigmanya lebih besar dari 0,55, maka data berdistribusi normal. Jika data sigmanya kurang dari 0,55, maka data tidak berdistribusi normal. Kita lihat dari output Sapirol wheel, yaitu lebih besar dari 0,55. Ini Koimol Smirnov itu tidak diambil karena kenapa? Di sini sigmanya itu digunakan dari 12 peserta, dan ini Sapirol wheel itu digunakan untuk 550 ke bawah siswa. Nah, adapun datanya yaitu sini dia lebih besar dari 0,055, yang artinya dia berdistribusi normal. Datanya itu yaitu 0,368, yang artinya dia lebih besar dari 0,05. Nah, pertanyaannya itu, kenapa kita memilih Sapirol wheel daripada Comerford? Adapun dari referensi Sapirol ini di bawah Sapirol ini digunakan oleh di bawah 50 orang, dan ini Comerford digunakan untuk 50 orang. Nah, di sini kita melihat dari Sapirol yang hasilnya adalah 0,368, yang artinya dia lebih besar dari 0,05.